ini. Semangat anak-anak. Alhamdulillah. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Sudah sarapan pagi kan? Sudah belum, Bu? Sudah. Ya baik, Ibu cek kehadiran dulu. Alfiat ada. Hasanah Fauzia, Hadir, Bu. Laila, Indah, Hadir, Bu. Ada, Bu. Hadir, Bu. Ismawati. Oh hadir semua. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, silakan persiapkan dulu bahan untuk belajar hari ini. Ambil dulu bukunya, buku paketnya siapkan di atas meja, alat tulisnya juga. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, apakah baiknya kita berdoa terlebih dahulu? Baik, Habibi, ayo pimpin doanya, nak. Baik Bu, ya teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tadi pelajaran kita akan berjalan dengan lancar serta nanti bermanfaat. Nah, seperti biasa pagi sebelum masuk pelajaran kita kan pembiasaan membaca surah-surah pendek. Hari ini Pendek. kita ajar baca surah Al-Ikhlas. Nah, yuk sama-sama kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Oh, bacaannya sudah bagus, tambah bagus anak-anak ibu nih. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang ingat nggak ya? Indah, ingat nggak Indah? Lupa kayak Lupa, Bu. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang masalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ada tiga sujud selain sujud yang ada dalam sholat. Nah, anak ibu tahu lah perbedaan ketiga sujud tersebut dengan sujud yang ada dalam rukun sholat. Yang tahu ya? Tahu nggak ya? Pertanyaannya ya ini nih. Ya, baik. Ada yang tahu, Bu Isti? Ada, Bu. Oh, baiklah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, semoga nanti pada akhirnya kita akan mengetahui dalil dari perintah agama tentang sujud syukur, sahwi, dan tilawah, kemudian maknanya, lalu tata caranya, dan juga hikmahnya. Ya. Baik, sekarang kita saksikan dulu video berikut.
sahwi dan tilawah. Sekarang ibu akan memberikan permasalahan yang harus kalian carikan solusinya, kalian kaitkan dengan materi yang sudah ibu sampaikan ya. Pertanyaan pertama nih, soal pertama nih. Nah, ada seorang muslim yang baru saja mendapatkan kabar gembira. Kemudian apa yang harusnya dia lakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, bagaimana cara memperbaiki sholat jika seseorang itu melakukan kesalahan atau lupa salah satu dalam sholat, misalnya lupa baca qunut bagi yang terbiasa qunut. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika seseorang itu membaca atau mendengar ayat sajadah baik itu dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, anak-anak akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ibu puncang aja ya, kayak arisan ya, setuju? Nah, Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Silahkan duduk dengan kelompoknya. Bu Isti, Bu Indah, sama Bu Hasanah satu kelompok. Kemudian Bu Isna, Pak Habibie, Pak Abiyat, lalu Bu Laila, Bu Yuni sama Pak Sapriwan, silahkan berkelompok. Nah, perhatikan dulu ya sebelum memulai diskusi. Anak-anak ibu nanti itu akan mencarikan solusi dari tiap permasalahan yang sudah ibu sampaikan. Kelompok pertama tadi, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Selain menyampaikan solusinya, kalian juga akan memaparkan apa itu maknanya dari solusi tersebut, apa dalilnya, bagaimana tata caranya juga. Setelah ibu beri waktu 15 menit berikutnya, nanti hasil diskusinya kalian tulis di 1 lembar kertas untuk dipresentasikan nanti di depan kelas kepada teman-temannya yang lain. Kalian boleh menggunakan berbagai macam buku yang ada di pojok baca, silahkan diambil untuk mencari solusi dari permasalahan yang sudah dibutuhkan. Silahkan ya, 15 menit waktunya. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Gak ada ya, paham ya? Kalau ibu bilang tepuk pagi, tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang, tepuk 2 kali. Kalau tepuk malam, gak usah ya, karena malam itu waktunya. Tepuk 1, 2. Oh, ibunya yang salah. Tepuk pagi. Iya, tepuk siang, malam, pagi, malam. Ada yang bunyi tuh. Nah, ya silahkan dikerjakan dulu bersama kelompok. Nah, sudah selesai belum? Sudah ya? Nah, silakan untuk kelompok yang pertama untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil yang didapat untuk memecahkan solusi dari ketiga permasalahan tersebut. Silahkan kelompok 1 maju, 3-3-nya aja ya sekalian ya, jadi nanti bisa bantu kalau ada teman dari kelompok lain yang bertanya. Kelompok lain ada yang ditanyakan untuk kelompok pertama ini. Dia Ada Bu. jelas ya. Kemudian kelompok 2 silahkan maju. Ini akan menjawab tentang memperbaiki kesalahan dalam sholat. Memperbaiki kesalahan dalam sholat dengan apa, nak? Ya silahkan dijawab, dipaparkan untuk kelompok 2. Ditanyakan untuk kelompok 2.
Ada, lanjut kelompok 3 ya, silakan. Ya, selesai ya semua ya, bagus ya, nggak ada yang ditanyakan. Bener nih, udah paham semua nih anak ibu nih. Jangan-jangan ada yang malu bertanya. Ya. Ya, baiklah. Kalau anak ibu nggak ada yang bertanya, berarti ibunya yang bertanya. Ya. Nah, tadi permasalahan yang pertama itu adalah jika ada seseorang yang mendapatkan kabar gembira, apa yang harusnya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur? Apa Ibu Hasanah? Sujud syukur, Bu. Ini sujud syukur. Bagaimana nih sujud syukur itu dilakukan? Ada berapa kali sujud, Nak? Temannya tadi? Sekali aja, Bu. Ya. Terus hadapnya kemana tadi? Ada yang ingat nggak? Katanya kata kelompok 1 tadi hadapnya arah mana tuh? Arah ke pipi kah? Nah, ayo Kiblat, diingat. Bu. Kiblat, bagus, berarti menyimak tadi ya ketika diskusi. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana cara memperbaiki sholat jika ada yang lupa salah satu di dalam sholat, misalnya lupa baca qunut ketika sholat subuh, Nek? Yo, apa yang dilakukan? Apakah harus mengulang sholatnya kah? Atau ada hal lain yang bisa dilakukan? Yo, ikhlas, Nak. Apa sujud sahwi yang dilakukan saat tadi? Gimana ingat? Ketika lupa. Iya, ketika lupa memang di rakaat terakhir setelah sujud yang setelah apa? Setelah tahiyat Akhir. berapa kali Isti? 2. 2 kali. Doanya ada yang ingat? Habibi ingatlah doanya, Nak. Ya, Pak Habibi. Betul sekali, 100 untuk Habibi. Habibi pernah ya melaksanakan melaksanakan sujud sahwi? Sudah pernah? Oh, sering. Nah, sering lupa rakaatnya katanya. Oh, sholat maghrib jadi berapa? Jadi 2 ya. Perasaan 2. Jadi ketika ragu dalam sholat tadi boleh sujud sahwi, nggak perlu mengulang sholatnya. Kemudian lagi yang ketiga nih permasalahannya, jika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, apa yang kita lakukan baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat? Ya, sujud apa namanya? Yuni. Sujud tilawah, Bu. Ada yang hafal nggak doanya? Doanya agak panjang nih ya. Ada yang hafal nggak ya? Belum hafal, Bu. Ya, nanti kita hafal sama-sama. Kita baca sama-sama. Ayat sajadah boleh kalian ini ya. Nah, bagus. Ada yang ditanyakan lagi, Nak? Tadi ayat sajadah itu ada yang tahu nggak salah satunya apa ya? Habibi, ya. Biasanya kalau di bagian surah sajadah itu ayat-ayat sajadah salah satunya adalah surah As-Sajadah. Biasanya dibacanya ketika subuh Jumat. Kita satu sujud tilawah. Ada yang nggak tahu nggak? Kok kenapa sholat subuhnya jadi 3 rakaat tapi 1 rakaatnya nggak pakai ruku? Itu namanya bukan rakaat sholat subuh, tapi tadi sujud tilawah. Ada yang ditanyakan dulu, Nak? Paham ya? Kalau sudah paham, silakan kerjakan. Ini Ibu punya hadiah 10 pilihan ganda, silakan dikerjakan. Ya, Ibu bagi satu-satu ya. Selesai sudah mengerjakan tugasnya, bagus. Nanti Ibu koreksi dulu. Boleh pulang, Kak, Bu. Bila sudah selesai, Bu, boleh pulang. Bentar lagi ya. Baru jam pertama, belum pulang, mau istirahat
aja ini ya. Nah, Ibu mau melakukan refleksi dari pembelajaran kita hari ini sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Aku mau tanya nih, bagaimana perasaannya hari ini nah setelah belajar tentang 3 macam sujud? Senang nggak? Semangat nggak? Punya pengetahuan perlu nggak nih? Senang Bu, senang Bu, semangat Bu. Iya, bagus. Nanti kalau kalian menang nih, bentar lagi kan kita lomba 17-an nih. Nah, pas kalau menang lomba tarik tambang nanti apa nih yang dilakukan? Yo, inget nggak? Sujud syukur Bu. Sujud syukur Bu. Sujud syukur. Nanti ketika subuh Jumat ikut sholat di musola, ikut sujud apa itu? Sujud tilawah Bu. Sujud sahwi Bu. Nah, itu pengetahuan yang didapat. Sebelumnya tadi katanya nggak tahu ya, sekarang udah tahu ya nak ya. Ya, dilaksanakan ya, nanti dipraktekkan ya nak ya, dalam kehidupan sehari. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran bab berikutnya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tadi yang awal mimpin doa Habibi, sekarang yang terakhir Pak Apiat. Apiat pimpin doa nak sebelum istirahat nak, terakhir pembelajaran. Silakan. Tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.